Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Moneter Islam yang beranggotakan Ana Sulpiah, Fitri Komariah, dan Imas Permatasari. Kami akan memaparkan materi mengenai dampak sistem moneter konvensional terhadap perekonomian. Sejarah perkembangan uang dan implikasinya terhadap perekonomian. Pada awalnya, uang berfungsi sebagai alat penukaran atau pembayaran. Seiring perkembangan peradaban manusia, uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda. Tampilan uang pun terus mengalami evolusi, dari awalnya berbentuk barter, kemudian ke kulit kerang, koin, kertas, plastik, dan kini dalam bentuk elektronik. Pada abad ke-16, Portugis mengedarkan mata uang yang terbentuk dari perak, yaitu piastre Spanyol, yang disebut juga mat, pasmat, real, atau dolar. Setelah Portugis, Kongsi Dagang Hindia Timur atau VOC menancapkan kaki di Nusantara. Pada masa jayanya, beredar bermacam-macam mata uang seperti riksdalder, dukat, stuiver, gulder, dan doit. Setelah VOC bubar, Hindia Belanda berada di bawah pemerintahan Republik Batav pada tahun 1799 sampai 1806. Mata uang yang dikeluarkan bertuliskan Indi Batav Forum dengan satuan nilai gulden dan stuiver. Ketika Belanda diduduki Perancis, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 mengedarkan mata uang berinisial LN, singkatan dari Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte yang menjadi Raja Belanda. Inggris mengambil alih Hindia Belanda dengan Thomas Stafford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal pada tahun 1811 sampai 1816. Raffles membuat mata uang rupiah yang bentuknya bundar pipih dan terbuat dari emas, perak, tembaga, dan timah. Kedua sisinya tertera tulisan Jawa dan Arab. Perkembangan uang di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, masa sebelum barter. Masa sebelum barter adalah masa ketika manusia memenuhi kehidupan dengan kemampuannya sendiri atau secara individu yang bergantung dengan alam. Yang kedua, masa barter. Manusia melakukan barter atau penukaran barang dan jasa dengan barang dan jasa lain yang diinginkan sebelum mengenal uang. Misalnya, menukar sekarung terigu dengan sekantong beras untuk kebutuhan karbohidrat setiap hari. Selanjutnya, sistem uang barang. Sistem uang barang atau uang komoditas adalah barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang, seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian yang dijadikan sebagai standar atau alat pembayaran. Selanjutnya, masa uang. Berdasarkan ilmu ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar yang bisa diterima dan dipakai secara umum. Kehadiran uang memudahkan semua transaksi, baik barang maupun jasa, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Nilai uang juga terus berkembang dari semula sebagai alat tukar menjadi alat ukur hingga menjadi pendorong transaksi. Seigniorage fiat money. Seigniorage mengacu pada selisih antara nilai nominal koin dan biaya produksi dalam pembuatannya. Dalam sistem ekonomi yang menggunakan fiat money, pencetakan dan biaya marginal secara efektif adalah nol. Pendapat ini menurut Buiter dalam Hasan 2015. Nilai nominal atau disebut juga nilai fiat yang terdapat pada uang kertas mengacu pada apa yang tertulis di atasnya dan ditentukan oleh kekuasaan negara yang menyatakan itu sah atau legal tender. Pandangan para ahli terhadap seigniorage. Dapis menyatakan bahwa kebijakan seigniorage tergantung pada bagaimana ekspektasi inflasi yang terbentuk, serta pertumbuhan dan tingkat pendapatan. Pertumbuhan pendapatan juga dapat meningkatkan opsi pembiayaan pemerintah dengan menaikkan basis pajak konvensional, sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan ambigu seigniorage. Bahkan terdapat konsensus luas di kalangan ekonom bahwa inflasi yang tinggi sering disebabkan oleh kebutuhan pemerintah menaikkan seigniorage untuk pembiayaan defisit anggaran yang tinggi. Tergantung pada bentuk dari fungsi permintaan uang. Pendapat ini menurut Esterly 1992. Fractional Reserve Banking System.
Fractional reserve banking merupakan suatu praktik di mana bank hanya mempertahankan sebagian dari dana nasabah sebagai cadangan yang tersedia berupa deposito atau mata uang di bank sentral sebagai kewajiban untuk pembayaran apabila ada penarikan dana dari nasabah. Sisa dana nasabah lainnya digunakan bank untuk melakukan pinjaman kredit atau investasi ke pelanggan lain. Sebagian besar dari dana tersebut kemudian dideposito kembali ke bank-bank lain yang memungkinkan pinjaman lebih lanjut. Proses fractional reserve banking. Keberadaan fractional reserve banking di bank-bank komersial, negara-negara barat dan dunia lainnya ditentukan oleh pengawasan dari bank sentral di negara tersebut. Wujud nyata dari pengawasan bank sentral adalah diberlakukannya rasio cadangan, yaitu berupa persyaratan giro wajib minimum atau reserve requirement ratio. Hal ini biasanya berbentuk mata uang kertas yang disimpan di bank sentral atau dalam brankas bank. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, rasio cadangan yang diberlakukan sebesar 10%, Switzerland 2,5%, Pakistan 5%, Malaysia 1%, dan China 16%. Jika reserve requirement ratio sama dengan 10%, maka dari setiap unit tambahan deposito, sebesar 10% harus disetorkan ke bank sentral sebagai giro wajib minimum. Selanjutnya yaitu materi tentang solusi narrow banking system. Salah satu penyebab sistematik krisis keuangan yaitu fiat money. Fiat money, uang hampa, adalah sesuatu biasanya dalam bentuk kertas atau koin yang diakui sebagai alat tukar yang sah dalam yurisdiksi atau negara tertentu, meskipun tidak memiliki nilai atau cadangan backup yang setara dengan nilai nominalnya. Nah, penerbitan uang hampa menciptakan daya beli baru dari sesuatu yang tidak berharga. Fiat money muncul sejak dihapuskannya kesepakatan Bretton Woods secara sepihak oleh Amerika pada bulan Agustus tahun 1971. Solusi untuk masalah fiat money yaitu negara harus kembali menggunakan standar emas dan menerapkan narrow banking system. Kita sudah membahas banyak kelemahan dari penggunaan fiat money, yaitu munculnya instabilitas mata uang dan juga berlebihnya money supply akibat fractional reserves banking system, sehingga berpengaruh pada instabilitas harga. Oleh karenanya, penulis mencoba menawarkan agar perekonomian dunia kembali menggunakan sistem emas, karena secara historis frekuensi krisis sangat kecil pada